Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Pancasakti Bekasi, Bapak Dr. Insinyur Budi Jatmiko, MEI. Terima kasih Pak Budi yang telah banyak membantu perguruan tinggi kita untuk terus meningkatkan tata kelola dan juga membangun perguruan tinggi yang bermutu. Yang saya hormati Ketua Yayasan, sahabat saya sekaligus guru saya, Bapak Dr. Andes Nursal MM. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Rektor Universitas Pancasakti, Bapak Zaharudin SEMM PhD. Yang saya hormati PLT Wali Kota Bekasi atau yang mewakili, yang saya hormati seluruh anggota Senat, pimpinan Universitas Pancasakti Bekasi, yang mohon maaf saya membelakangi karena posisi podium, bukan saya berkeinginan membelakangi. Yang saya muliakan, yang saya hormati satu lagi Bapak Makmur, Ketua Aptisi Wilayah Bekasi, dan juga yang saya hormati, saya muliakan kedua orang tua, keluarga wisudawan wisudawati, dan tentu yang paling berbahagia, yang terlihat cantik-cantik, ganteng-ganteng, wisudawan wisudawati semuanya. Saya yakin sejak mungkin jam 3 pagi, jam 4 sudah bersiap-siap, ada yang pergi ke salon dan lain sebagainya ya. Maka sambutan saya pasti tidak lama karena saya takut make up Anda luntur nanti ya. Saudara-saudara yang saya banggakan, wisudawan wisudawati yang berbahagia, Pak Rektor yang saya hormati. Oh ya, ada satu lagi, ini sahabat saya dari Kementerian Pendidikan, Pak Dr. Mulyono. Terima kasih Pak ikut ada di Universitas Pancasakti. Semakin banyak teman-teman yang bergabung, tentu saya semakin mudah untuk menitipkan kampus ini untuk terus menjadi kampus yang berkualitas. Pertama, atas nama LL Dikti saya memberikan apresiasi ini Pak Ketua Yayasan dan Pak Rektor, dan mohon dijaga betul dari semua aspek pintu ya. Kalau saya mencermati, alhamdulillah setidaknya dalam 2 tahun terakhir ini Universitas Pancasakti itu laporan PD Diktinya sudah 100% dan praktis tidak ada data anomali. Ini saya atas nama LL Dikti mengaturkan terima kasih dan terus dipertahankan dan bila perlu ditingkatkan. Kami siap ya sebagai bagian dari pelayanan kami kalau ada permintaan untuk perguruan tinggi melakukan audit ya. Saya berbekal pengalaman dari beberapa yang sudah kami mengikuti. Salah satu Pak Rektor, kami memberikan ruang pada masa proses pelaporan, kami siap apabila perguruan tinggi minta dilakukan semacam semi audit ya, supaya ada yang terlewat atau tidak, sehingga betul-betul ini terjaga dengan baik. Kemudian alhamdulillah semua program studi yang hari ini mewisuda, laporan yang masuk 351 wisudawan wisudawati, semuanya dalam kondisi terakreditasi ya. Kemudian juga tentu saya selalu titip sesuai dengan Permendikbud nomor 35 tahun 2021, mandat yang berikan kepada LL Dikti dimanapun LL Dikti, termasuk LL Dikti wilayah 4, adalah bagaimana terus melakukan pendampingan, fasilitasi untuk penguatan mutu ya. Oleh karena itu Pak Rektor dan jajarannya selain mendongkrak terus jabatan akademik dosennya, saya juga melihat Universitas Pancasakti termasuk salah satu perguruan tinggi yang cukup
baik dan agresif untuk mendongkrak jabatan karir dosennya, saya juga selalu titip mohon jangan terlewatkan sistem penjaminan mutu internal, baik itu sebagai sebuah culture dan terdokumen dengan sangat baik. Lalu saya selalu titip sistem penjaminan mutu eksternal itu terus dijaga. Kebijakan yang ada saat ini tentu dengan adanya lembaga akreditasi mandiri, meskipun kebijakan akan terus dilakukan penyesuaian, namun kebijakan yang saat ini ada, proses akreditasi itu tetap harus dijaga, jangan sampai ada yang tidak berstatus terakreditasi. Karena ini bagian dari kita memikirkan dan mencintai lulusan kita dalam jangka yang panjang. Tentu jika ada aturan kebijakan yang baru, Pak Rektor, tentu segera kita sampaikan kepada perguruan tinggi di wilayah kita. Selanjutnya, kepada orang tua, wisudawan dan wisudawati semua, atas nama pemerintah saya memberikan ucapan selamat, dengan tulus memberikan ucapan selamat kepada saudara-saudara semua. Walaupun nanti saya tidak mengikuti siapa yang diumumkan sebagai lulusan terbaik, sekarang saya berikan ucapan selamat. Yang nanti diumumkan sebagai wisudawan dengan masa studi tercepat, sekarang juga saya ucapkan selamat. Yang diberi predikat sebagai wisudawan dengan usia termuda, saya berikan ucapan selamat. Yang dilabeli dengan wisudawan dengan usia tertua, saya berikan apresiasi dan selamat. Karena itu menunjukkan semangat terus-menerus belajar di tingkat formal. Bahkan saya selalu menyempatkan satu ucapan selamat kepada wisudawan, wisudawati dengan masa studi terlama. Iya, ini khusus karena katanya wisudawan, wisudawati dengan masa studi terlama adalah donatur terbesar perguruan tinggi, ya. Saudara-saudara yang saya banggakan, saya yakin Anda lulus tentu memiliki kompetensi yang sangat baik. Oleh karena itu, 3 pesan penting saja untuk saudara-saudara. Yang pertama, sebagai seorang pembelajar di sepanjang hayat harus Anda lakukan. Oleh karena itu, Anda begitu di wisuda hari ini adalah titik awal untuk perjalanan di kampus kehidupan Anda. Oleh karena itu, yang pertama, jangan pernah berhenti untuk belajar, terus menciptakan kreasi, ide, kreativitas dan inovasi. Jangan pernah berhenti. Selesai mendapatkan ijazah bukan jaminan Anda akan sukses, tetapi yang akan memberikan jaminan Anda lebih sukses, punya ijazah, kemudian di kampus kehidupan, di dunia kerja Anda, di tengah-tengah masyarakat, Anda mau terus belajar, Anda mau terus berkreativitas, menciptakan inovasi-inovasi untuk kemajuan Anda. Orang bijak mengatakan, kalau orang yang besar itu selalu berpikir dan berbicara tentang ide, kreativitas dan inovasi. Jadi kalau berbicara satu dengan yang lainnya, itu berbicara apa yang harus dilakukan untuk kemajuan. Kemajuan di masyarakat Anda, kemajuan di dunia kerja Anda. Itu orang yang besar. Tapi kalau orang kecil, dia hanya akan berbicara tentang orang lain. Jadi di dunia kerjanya, di masyarakat kerjanya mengerumpi, membicarakan si A, si B dan si C. Nah, ini harus Anda rubah. Ketika Anda berkumpul di tengah-tengah masyarakat, berbicaralah tentang kemajuan di masyarakat. Kalau Anda di lingkungan kerja, banyaklah berbicara bagaimana memajukan lingkungan kerja Anda.
Itu yang akan membuat Anda sukses, dan itu akan men-challenge Anda untuk mau terus-menerus belajar dan berpikir untuk kemajuan di sepanjang hayat. Yang kedua, saya selalu titip, itu semua harus Anda miliki dengan dua modal penting, yaitu selalu optimis dan bekerja keras. Anda harus optimis, saudara-saudara. Bayang, apalagi Anda sudah menyandang, ada yang sarjana, ada yang ahli madya. Harus optimis dengan kemampuan yang Anda miliki. Anda boleh kehilangan kepercayaan dengan orang lain, tetapi Anda tidak boleh kehilangan kepercayaan terhadap diri Anda sendiri. Ciri orang yang optimis itu sederhana. Dia selalu melihat kemudahan, melihat peluang, meskipun itu sebenarnya sebuah kesulitan. Artinya apa? Setiap sesuatu yang sulit dia tetap hadapi karena yakin ini bisa dilalui. Karena dia anggap ini sebuah peluang dan sebuah kemudahan. Kalau orang yang pesimis pasti berpikir sebaliknya. Belum-belum sudah merasa tidak bisa. Ini tidak bisa, ini tidak bisa, dan seterusnya. Oleh karena itu, mindset kita semua harus berubah seperti itu. Tentu optimis saja tidak cukup. Anda harus iringi dengan kerja keras. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan memanen hasilnya. Banyak cerita historis luar biasa. Orang yang tadinya sebagai office boy di satu perguruan tinggi, karena dia mau bekerja keras, ada yang sudah menjelang menjadi seorang profesor. Ini fakta. Ada orang yang tadinya adalah takmir sebuah masjid ketika masa kuliah, tapi lambat laun dia juga bisa menjadi pemimpin. Itu apa? Karena mau kerja keras. Ingat pesan Bung Karno, kalau Anda ingin sebuah mutiara, maka Anda harus rela terjun ke lautan yang paling dalam sekalipun. Kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang istimewa, maka Anda harus rela untuk bekerja keras. Terakhir, ini yang sangat penting, jalani kampus kehidupan Anda dengan akhlak mulia. Ingat, kesuksesan Anda itu nanti tidak sepenuhnya diukur dengan banyaknya gelar yang Anda miliki, tidak diukur dengan banyaknya harta yang Anda miliki, juga tidak diukur dengan banyaknya jabatan yang Anda miliki atau tingginya jabatan yang dimiliki. Tetapi ukuran kesuksesan yang sebenarnya adalah apabila hidup saudara-saudara memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk sesama. Kemudian ciri orang yang berakhlak mulia, dia selalu menghormati dan memuliakan kedua orang tuanya serta menghormati sesama. Oleh karena itu, begitu selesai wisuda ini, saya titip, orang yang pertama kali harus Anda cium, Anda peluk adalah kedua orang tua Anda. Ingat, kedua orang tua Anda, bukan pacar Anda. Ya, titip sekali. Jangan-jangan keliru, kadang-kadang baru kenal sehari dua hari sudah dilebih-lebihkan. Orang tua Anda harus dinomor satukan. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat untuk saudara-saudara semuanya. Semoga Anda semuanya sukses. Satu pantun untuk Anda supaya melengkapi Pak Rektor. Buah pepaya disimpan di lemari es. Cakep. Selamat berkarya, semoga Anda sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.